Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas latihan soal literasi pertemuan 7. Pertemuan terakhir yang anak-anak kerjakan di lab komputer waktu itu. Disimak terus ya. Dimulai dari stimulus pertama. Anak-anak dapat menghentikan videonya terlebih dahulu untuk membaca stimulus 1. Soal 1. Berdasarkan stimulus 1, pilihlah satu jawaban yang benar. Sore itu, ketika membagikan nasi kotak keliling kota pada orang-orang yang membutuhkan, wajah Rendra tampak berseri-seri. Padahal saat makan di restoran bersama papa dan mamanya, Rendra tampak murung. Mengapa demikian? Jawabannya adalah pilihan D. Rendra senang bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Pembahasannya karena kita coba perhatikan soalnya terlebih dahulu ya. Sore itu ketika membagikan nasi kotak keliling kota pada orang-orang yang membutuhkan, wajah Rendra tampak berseri-seri. Nah, mengapa demikian? Arti dari berseri-seri itu adalah senang ya. Nah, maka kita cari jawaban yang menggambarkan rasa senang tersebut. Yang paling tepat adalah jawaban pilihan D, yaitu Rendra senang bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Lanjut, soal nomor 2. Berdasarkan stimulus 1, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Ketika Rendra mengetahui banyak orang di luar sana kelaparan tidak bisa makan, sedangkan dia dan keluarga dapat makan makanan yang mewah, ia mengalami konflik. Konflik yang bagaimanakah itu? Jawabannya, pernyataan 1, saat melihat kondisi yang timpang antara dirinya dan para gelandangan, muncullah perasaan peduli pada orang-orang yang kurang beruntung itu. Nah, kita cek di paragraf yang diberi warna merah. Nah, terdapat pernyataan Rendra kasihan dengan mereka di akhir kalimat. Selanjutnya, pernyataan 3. Ada keinginan berbagi makanan dengan gelandangan-gelandangan di kotanya, tetapi ia belum punya uang sendiri untuk membeli makanan yang dibagikan itu. Dan pernyataan 4, Rendra memohon izin kedua orang tuanya untuk berbagi makanan dengan orang lain. Nah, kita lihat di paragraf berikut ini yang diberi warna merah. Nah, paragraf yang diberi warna merah itu mencerminkan pernyataan pada pernyataan kedua dan ketiga tadi. Silahkan dibaca dan di-pause terlebih dahulu. Selanjutnya, stimulus 2 dengan judul Munjung Tradisi Berbagi Masyarakat Indonesia. Silahkan dihentikan terlebih dahulu dan dibaca stimulusnya. Selanjutnya, soal 3. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Berdasarkan stimulus 2, jika ingin menelusuri informasi seputar tradisi munjung, kata kunci apakah yang akan kamu gunakan untuk mencari informasi tersebut? Jawabannya adalah C, tradisi bulan Syawal. Karena tradisi munjung ini merupakan salah satu tradisi bulan Syawal. Dan dibaca lagi juga ya stimulusnya. Selanjutnya, soal 4. Berdasarkan stimulus 2, informasi penting yang diangkat teks tersebut adalah tentang tradisi munjung yang identik dengan adat kebiasaan membagikan makanan oleh masyarakat Jawa pada bulan Syawal atau Idul Fitri. Seiring waktu, ruang lingkup tradisi munjung ini berubah digunakan untuk membentuk karakter mulia generasi bangsa ini. Manakah pernyataan yang menunjukkan perubahan yang dimaksud? Berilah tanda centang pada kolom jawaban yang benar atau salah. Oke, kita cek pernyataan 1. Tradisi berbagi yang dirayakan setiap tahun di bulan Syawal kemudian menginspirasi pembentukan karakter, kedermawanan, dan solidaritas masyarakat Indonesia. Pernyataan ini benar karena menunjukkan suatu perubahan. Pernyataan 2, awalnya tradisi berbagi makanan ini dilakukan di kalangan saudara dan tetangga dekat saja. Seiring waktu, munjung diberikan pada masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini pernyataannya salah atau tidak tepat ya. Lalu pernyataan 3, tradisi berbagi makanan di bulan Syawal dari yang mampu kepada yang kurang mampu dapat menumbuhkan sikap empati pada sesama dan meminimalisasi sikap serakah sehingga tidak ada lagi si kaya dan si miskin. Nah,
Pernyataan ini menunjukkan suatu perubahan juga ya, yang sesuai dengan stimulus. Lalu, pernyataan terakhir, tradisi Munyung ini masih dipegang teguh masyarakat hingga saat ini. Nilai-nilai positifnya mengajak masyarakat untuk terus tolong-menolong dan saling berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini pun benar ya, karena menunjukkan perubahan yang sesuai pada stimulus tersebut. Selanjutnya, stimulus 3 dengan judul Tetap Sehat Tanpa Makan Nasi. Silahkan dihentikan dulu videonya dan dibaca terlebih dahulu. Selanjutnya, soal 5. Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai dengan stimulus 3. Pernyataan 1. Pada tabel 1 dapat diketahui kalau kandungan gizi jagung, singkong, talas, ubi jalar, dan sagu setara dengan nasi dan dapat menggantikan nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, pernyataan ini sesuai ya dengan tabel 1. Lalu pernyataan 2, untuk mengetahui beragam aktivitas dengan perkiraan jumlah kalori yang dikeluarkan dapat dilihat pada tabel 2. Pernyataan tersebut tidak sesuai karena pada tabel 2 membandingkan kandungan makanan dengan aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya pernyataan 3, makanan yang dikonsumsi dan energi yang dikeluarkan harus seimbang agar tidak menjadi gemuk. Untuk itu, kalian perlu mencermati tabel 2. Nah, pernyataan ini barulah sesuai dengan tabel 2. Karena terdapat di tabel itu makanan yang dikonsumsi, lalu kalorinya, lalu setara dengan aktivitas apa gitu ya. Jadi, pernyataan ini sesuai. Pernyataan terakhir, berdasarkan tabel 2, aktivitas berlari memerlukan energi paling banyak sehingga sangat tepat untuk dilakukan rutin sebagai upaya menjaga berat badan yang ideal. Pernyataan ini tidak sesuai ya, maaf, di gambar itu salah menceklis, jadi jawabannya harusnya tidak sesuai karena pada tabel aktivitas berlari bukanlah aktivitas yang memerlukan energi paling banyak. Selanjutnya soal 6. Perhatikanlah kembali stimulus 1, 2, dan 3. Pasangkanlah pernyataan yang berisi fakta atau opini dengan ilustrasi pendukung yang sesuai. Oke, ilustrasi pertama ada gambar beras ya. Yang paling sesuai adalah pernyataan 2. Ada 5 sumber karbohidrat lain yang bisa menggantikan nasi tanpa meragukan kandungan gizinya. Ilustrasi kedua, yang paling tepat adalah pernyataan ketiga, yaitu ketika sebuah tradisi masih lestari, nilai-nilai positifnya dapat menjadi akar pengembangan karakter yang hidup di tengah-tengah masyarakat masa kini. Lalu ilustrasi 3, yang paling tepat adalah pernyataan pertama. Di balik kelezatan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, ada tumpukan kalori yang harus kita imbangkan dengan aktivitas sehingga apa yang dimakan seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan. Selanjutnya, ilustrasi keempat, sesuai dengan pernyataan terakhir, yaitu cerita ini dapat menginspirasi kita untuk memiliki sifat dermawan dengan berbagi yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, stimulus keempat dapat dibaca terlebih dahulu dan dihentikan videonya. Soal 7. Berdasarkan stimulus 4, pilihlah satu jawaban yang benar. Keadaan Nara saat ditelepon Lana adalah jawabannya B. Masih menggunakan selang oksigen tetapi sudah bisa makan sendiri. Nah, ini bisa kita lihat dari tanda panah dan garis merah yang ibu berikan ya. Nah, di sini dengan selang oksigen di hidungnya. Lalu Nara tadi bercerita sampai kemarin dia harus menggunakan selang makan dan sekarang berarti sudah tidak menggunakan selang makan tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Selanjutnya soal 8. Berdasarkan stimulus 4, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Situasi yang tergambar di dalam cuplikan cerita itu adalah yang paling tepat adalah sedih, khawatir, dan sesal. Sedih, khawatir karena sakit tersebut, dan sesal karena kejadian yang telah terjadi. Selanjutnya, stimulus 5 untuk soal 9 dan soal 10. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, soal 9. Berdasarkan stimulus 5, pilihlah satu jawaban yang benar. Bagaimana penggambaran tokoh dalam puisi tersebut? Jawaban yang tepat adalah A, yaitu tidak pantang menyerah. Ini sudah terlihat sangat jelas ya bahwa tokoh tersebut mencari tempat baru keesokan harinya karena ia
Ingat bahwa kalau tidak ada kerja, tidak akan ada nasi atau makan di rumah. Selanjutnya, soal nomor 10. Berdasarkan stimulus 5, berilah tanda centang pada larik yang menggambarkan suasana tokohnya. Jawaban dapat lebih dari satu. Oke, pernyataan yang tepat yaitu pernyataan pertama. Kala kereta berhenti, hilang pula resahnya. Resah di sini menggambarkan suasana tokoh. Lalu pernyataan 3, keringat dan nelangsa membayangi harinya. Nah, ini pun menggambarkan suasana tokoh. Lalu yang terakhir pernyataan 4, kemana lagi dicari biaya makan anaknya. Di sini pun penggambaran suasana tokohnya seperti sedih gitu ya, bingung. Nah, seperti itu. Baik, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan langsung saja ya di chat WhatsApp. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.